Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Nah, jadi di sini kami berdua akan menjelaskan bagian-bagian sistem reproduksi. Di sini ada penis. Nah, penis ini merupakan organ luar yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. Cuma coba aja Selanjutnya di sini ada skrotum. Skrotum ini merupakan kantung kulit yang melindungi testis dan menjaga suhunya agar produksi sperma tetap optimal. Lalu di sini ada testis. Ini tempat menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Lalu ada epididymis di sini. Epididymis ini tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Lalu ada ini saluran deferens. Di sini tempat menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra. Lalu ada fascicula seminalis. Di sini ini tempat menghasilkan cairan yang kaya nutrisi sebagai sumber energi sperma. Lalu nanti spermanya keluar melalui penis. Nah, ada kelenjar prostat yang di sini. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang membantu sperma bergerak. Uretra. Uretra saluran keluarnya urin dan semen melalui penis. 9 anus. Ini sebagai jalan keluarnya feses dan mengatur proses buang air besar dengan bantuan otot afignator. Rektum. Rektum menampung feses sementara dan memberi sinyal ketika tubuh perlu buang air besar. Yang 11 fascia spermatica. Dia di sini. Membungkus, melindungi dan menopang struktur pada korda spermatika seperti vas deferens, pembuluh darah dan saraf. Yang ke-12 itu ada kandung kemih. Di sini menampung urin dari ginjal hingga waktunya dikeluarkan melalui uretra. Oke, selanjutnya ada proses pembentukan sperma. Sperma ini diproduksi dari testis, lalu matang di epididymis di sini. Selanjutnya sperma bergerak melalui saluran deferens. Dari saluran deferens itu, sperma bercampur dengan cairan dari kelenjar reproduksi membentuk semen. Nah, setelah terjadi semen keluar melalui uretra saat ejakulasi. Lalu selanjutnya ada penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi laki-laki ini. Salah satunya yaitu kanker testis, kanker prostat, epididymitis yaitu radang epididymis, orkitis yaitu radang testis, hernia skrotalis, dan genore sifilis. Untuk pemeriksaan sistem reproduksi laki-laki, pemeriksaan fisik organ reproduksi, analisis sperma, USG testis atau prostat, tes darah, pemeriksaan infeksi menular seksual atau IMS. Nah, demikianlah penjelasan mengenai sistem reproduksi laki-laki. Selanjutnya mari kita bahas mengenai sistem reproduksi perempuan. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan sistem reproduksi perempuan. Yang pertama itu kami akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsinya. Di sini ada ovarium. Ovarium ini berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon. Terus di sini ada fimbria. Fimbria. Dia berfungsi untuk menangkap sel telur dari ovarium. Terus tuba fallopi, dia menyalurkan sel telur tempat pembuahan. Terus ada ligmen ovarium, ini berfungsi menahan ovarium pada posisinya.
Terus ada uterus. Uterus ini berfungsi untuk tempat tumbuhnya janin. Ada fundus uteri. Fundus uteri ini berfungsi untuk bagian atas rahim membantu kontraksi. Terus ada endometrium. Dia adalah lapisan dalam rahim tempat menempelnya embrio. Terus ada myometrium. Myometrium ini berfungsi untuk otot rahim untuk kontraksi. Terus ada perimetrium. Dia ini berfungsi untuk lapisan pelindung luar rahim. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Aisyah. Selanjutnya ada serviks. Serviks adalah penghubung rahim dan vagina. Selanjutnya saluran serviks, tempat jalur masuk sperma ke rahim. Setelah itu ada vagina. Vagina jalan lahir dan keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris tempat organ yang peka terhadap rangsangan. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora melindungi lubang vagina dan uretra. Selanjutnya ada labia mayora, melindungi organ reproduksi luar. Setelah itu ada uretra, saluran keluarnya urin. Yang terakhir ada lubang vagina, pintu masuk vagina, dan jalan keluarnya darah menstruasi. Nah, sekarang kami akan membahas penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi perempuan. Yang pertama itu ada kanker serviks, terus kanker ovarium, kista ovarium, endometriosis, terus mioma uteri, terus ada vagininitis atau radang pada vagina, gonore dan sifilis. Selanjutnya ada cara pemeriksaan alat reproduksi perempuan. Yang pertama, pemeriksaan panggul, pemeriksaan USG, pap smear, IVA, tes hormon, pemeriksaan infeksi menular seksual atau IMS. Cara menjaga kesehatan, menjaga kebersihan organ reproduksi, mengganti pembalut secara teratur saat menstruasi, menggunakan pakaian dalam yang bersih dan menyerap keringat, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara rutin, menghindari perilaku seksual berisiko, melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan singkat. Laki-laki testis menghasilkan sperma, sperma disalurkan melalui epididymis, vas deferens, uretra, lalu keluar melalui penis. Selanjutnya ada yang perempuan, ovarium menghasilkan ovum, ovum menuju ke falopi, jika dibuahi akan berkembang di rahim, hingga menjadi janin. Dreams like cherry blossoms blooming in the mountains.